ngajarin kita kalau kelahiran baru itu bukan sebuah perubahan dari penampilan kita, perubahan dari diri kita dari luar ya, tapi kelahiran dari atas, yaitu dari Yesus sendiri, Yesus yang lahir dalam hidup kita, sehingga kita semua di tempat ini dijadikan baru. Dalam bahasa Ibrani itu ada kata ahava yang artinya kasih yang mendalam, kasih yang memilih setia dan berkomitmen. Kadang tuh saya sama suami tuh, rumah tangga itu yang rusak kadang-kala bukan karena kurangnya aturan dalam rumah tangga, itu bukan, tapi karena kurang kasih yang sumbernya dari Tuhan. Itu udah kita berdua rasain. Nanti suami saya akan share kenapa saya bisa bicara bahwa kurang kasih yang bersumber dari Tuhan. Sebenarnya rumah tangga itu ketika suami istri udah lahir baru secara Tuhan jamah hidup kita jadi baru, cara kita mengasihi pasangan kita akan berubah. Bukannya menuntut tapi malah memberi, bukannya menyalahkan malah memulihkan. Contoh ya, waktu saya dapat ini, saya refleksi diri. Kita di sini mungkin bisa sama-sama refleksi diri. Kadang-kala kita pernah nggak sih sebagai pasangan ya, suami istri, kita kadang sering bilang ke pasangan kita gini, tanpa kita sadar, loh, aku udah lakuin ini, aku udah berubah kayak begini, aku udah berubah sesuai yang kamu mau. Mana? Kamu kok nggak berubah-berubahnya? Kamu nggak ada perubahan buat aku udah lakuin segini, sedemikian rupa. Istilahnya buat kita mati daging pikul salib. Kamu aja nggak berubah dan bla bla bla, banyak sekali yang kita omong tanpa sadar. Kita itu lagi nuntut pasangan kita berubah. Padahal Tuhan bilang kasih itu tidak menuntut. Kasih itu harus kita dulu yang berubah, menunjukkan kepada pasangan kita, sehingga dengan kasihnya Tuhan dia pun diubahkan. Di sini tuh contoh perubahan pasangan suami istri bukan kasih yang terus-terusan demand ya, nuntut. Tapi kalau kita nuntut itu kayak transaksional. Akhirnya apa? Yang pernikahan yang harusnya berlandaskan kasihnya Tuhan Yesus kayak jual beli. Ada harga, ada barang. Aku lakuin A, harusnya kamu lakuin A juga dong sebagai pasangan. Kalau kayak gitu nggak akan bisa kelar. Seperti yang saya sama suami alami, kita cekcok dulu, nggak akan kelar-kelar. Karena apa? Kita menuntut tanpa kita sadari. Kalau ada masalah dengan anak-anak nih, contoh, mau anak-anak finansial atau apapun lah. Kalau anak itu kadang-kadang nggak sesuai yang kita pikirkan, nggak sesuai yang kita omongin, ngebadung, ngebandel, nggak sesuai yang kita mau lah. Biasanya suami istri sukanya nyalahin. Biasanya nih keluar omongan kayak gini, tuh anak kamu tuh ngikutin kelakuan kamu tuh. Mulai deh. Amin. Right. Kita semua di sini as a human, kita sebagai manusia, kita juga bisa ngerasain itu dan pernah pasti saya yakin. Apalagi ini usianya usia jiwa muda ini, luar biasa. Saya tahu. Kita juga kadang-kadang bilang, tuh anak kamu tuh kelakuan tuh. Padahal kalau lahir anak itu sebenarnya itu dari sperma siapa sih sebenarnya? Kan orang tua ya, nggak bisa ngomong itu nyalahin anak kamu atau anak siapa gitu ya kan? Tapi itu sebenarnya kita sebagai orang tua dua-duanya tanggung jawab untuk membesarkan anak. Jadi nggak bisa saling nyalahin. Harus ada andil kedua belah pihak. Justru kita bilang ya sama pasangan kita, ayo kita doa sama-sama ya, biar Roh Kudus yang ambil alih untuk kasih hikmat kita, gimana sih cara didik anak, gimana sih cara kita ngomong ke dia supaya dia diubahkan. Dan ini anak yang Tuhan udah percayakan ke kita, biar kita itu bisa sama-sama mendidik bareng gitu. Kalau kita bisa sama-sama seperti itu, nggak saling nuntut, akan terjadi yang namanya pemulihan. Ada amin? Amin. Dan poin kedua yang saya ingin share di 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Ada amin? Amin.
Kelahiran baru itu mengubah arah hidup kita dan relasi. Dalam bahasa Ibrani itu ada yang kata-kata yang berbicara teshuva, berbalik arah, artinya berbalik arah. Orang yang lahir baru itu gak lagi hidup untuk ego, tapi untuk kehendak Tuhan. Yes, Ada yes, amin. Dalam tahun-tahun pernikahan saya sama suami saya itu benar-benar teshuva itu untuk berbalik arah itu buat kita berdua gak gampang. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian juga merasakan hal yang sama. Untuk kita mati daging, ego kita turunin itu gak gampang loh. Itu benar-benar nyayat-nyayat hati loh. Sampai saya kadang-kadang ngomong, Tuhan, pernah saya ngomong komplain gitu ya, Tuhan, aku ini kurang apa ya? Aku udah ngelakuin ini buat suami saya kok. Pak, mungkin suami saya juga berpikir sama. Saya udah ngelakuin ini, masa istri saya kok gini? Tanpa kita sadari, kita tanya Tuhan, Tuhan itu udah ngalamin lebih dari apa yang kita alamin. Tapi kasihnya tetap, kasihnya nggak marah-marah ke kita, bahkan nggak menghukum kita sampai kita itu tidak bisa terima pengampunan. Enggak, malah dia tetap datang untuk memberikan pengampunan, melepaskan kasih pada kita. Padahal kita sebagai manusia udah lakukan apa buat Tuhan. Balik dari rasa ego ke pengorbanan itu nggak mudah. Balik dari luka ke pengampunan juga nggak gampang. Balik dari kata aku untuk kita di dalam Tuhan itu juga nggak mudah. Kita dimulihkan untuk jadi perpanjangan tangan Tuhan. Amin. Bagi pasangan, suami istri, ataupun hubungan orang tua anak, itu nggak mudah. Boleh puji deh kok, puji deh.